Shalom, jumpa lagi di channel video Bu Eli. Bapak Ibu guru hebat, salam dan bahagia. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat yang sudah subscribe, like, share, dan komen. Semoga channel ini semakin bermanfaat bagi para pengunjung. Nah, Bapak Ibu guru hebat, sekarang kita belajar bersama dan Bu Eli akan berbagi praktik baik bagaimana membuat aksi nyata untuk topik Merdeka Belajar ya. Ini ada di pelatihan mandiri untuk topik Merdeka Belajar ya. Jadi di pelatihan mandiri itu ada salah satu topik namanya topik Merdeka Belajar dan ini membuat aksi nyatanya ya. Bu Eli membuat aksi nyatanya. Nah, Bapak Ibu guru hebat, aksi nyata yang Bu Eli buat ini adalah rangkuman sekaligus implementasi dari topik Merdeka Belajar yang sudah dilakukan di sekolah, di kelas Bu Eli ya. Nah, Bapak Ibu guru hebat, kita awali dengan mengenali untuk memahami peran sebagai pendidik. Dan jadi di topik Merdeka Belajar itu ada materi yang diawali dengan mengenal dan memahami peran kita sebagai pendidik ya. Jadi salah satu keputusan besar dalam hidup saya adalah menjadi guru. Keputusan ini terjadi pada ini selama sekian tahun lalu, hampir 20 tahun yang lalu ya. Ini adalah pengalaman Bu Eli sendiri ya. Profesi guru itu profesi yang mulia, menuntut keikhlasan, kesabaran, dan karakter pembelajar sepanjang hayat ya. Meskipun kita semua profesi itu sebaiknya adalah pembelajar sepanjang hayat, tapi bagi profesi guru, pembelajar sepanjang hayat, karakter pembelajar sepanjang hayat ini harus melekat erat ya di dalam diri kita sebagai guru ya. Kenapa? Karena guru itu adalah pembentuk peradaban, pembentuk masyarakat, membentuk kebudayaan di masa depan ya. Dari yang sudah kita ajarkan kepada murid-murid ya, kita teladankan kepada murid-murid, maka itu akan melekat dalam diri, diharapkan melekat pada diri murid-murid sehingga murid-murid akan membentuk ya. Murid-murid itu adalah bagian dari masyarakat yang berbudaya di masa depan. Nah, guru ini sebenarnya adalah manusia merdeka ya, yaitu manusia yang hidupnya bersandar pada kekuatan sendiri menurut Ki Hajar Dewantara. Merdeka itu bersandar pada kekuatan sendiri, mandiri ya, baik lahir maupun batin tidak tergantung pada orang lain ya. Nah, Bapak Ibu guru hebat, Ibu Eli ingat ini adalah salah satu dari dimensi profil pelajar Pancasila, yaitu dimensi mandiri ya. Jadi guru itu adalah manusia merdeka. Apa yang Bapak Ibu guru hebat rasakan? Apakah benar-benar kita sudah menjadi manusia merdeka yang bersandar pada kekuatan sendiri, baik lahir maupun batin, dan tidak tergantung pada orang lain? Nah, Bapak Ibu guru hebat, maksud dari pendidikan itu menurut KH Dewantara ya, sebagai Bapak pendidikan, KH Dewantara menyatakan bahwa pendidikan itu menuntun segala kekuatan kodrat ya. Jadi di sini ada kata kodrat ya. Kodrat yang ada pada anak-anak didik kita agar mereka dapat mencapai. Ini tujuannya adalah tujuan jangka panjang yang mulia ya, yaitu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia dan anggota masyarakat. Jadi sebagai guru yang menjadi guru yang berperan dalam pembentukan peradaban suatu bangsa ya. Nah, ini kita mengantarkan anak-anak didik itu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya supaya mereka menjadi anggota masyarakat yang berguna, bermanfaat, berguna ya bagi masyarakatnya, bagi bangsa dan negara. Nah, kemudian peran guru berdasarkan pemikiran KH Dewantara dari topik Merdeka Belajar yang sudah disampaikan di latihan mandiri PMM itu ya. Jadi peran guru di sini adalah guru itu lebih kepada mengelola respon dan perasaan dan berkontribusi, membekali murid, mendampingi murid secara utuh
Selain dengan pengetahuan, juga dengan keterampilan. Sehingga guru masa kini itu tidak mentransfer knowledge saja, tidak mentransfer knowledge atau mentransfer pengetahuan saja, tetapi membekali, menstimulasi, men-trigger peserta didik ya dengan keterampilan-keterampilan lain, skill, kompetensi yang lain, misalnya kompetensi digitalnya ya. Karena sekarang abad 21, maka kompetensi atau digital literasinya harus kita berikan pengalaman kepada mereka ya, keterampilan sosial ya, keterampilan bagaimana mereka bisa berkomunikasi, berkolaborasi dengan teman sebayanya ya, dengan orang lain dan bahkan di dalam masyarakat sekolah itu ya, atau masyarakat di sekitarnya. Kemudian guru itu juga membekali murid dengan sikap. Nah, sikap di sini adalah yaitu pada budi pekerti ya. Budi pekerti untuk kelak hidup bermasyarakat dan berbudaya ya. Jadi pengetahuan saja tidak cukup, tetapi harus didampingi dengan keterampilan dan sikap, karakter ya, karakter dan profil ya, sesuai dengan yaitu profil pelajar Pancasila ya, membentuk peserta didik atau murid yang berbudi pekerti luhur. Nah, Bapak Ibu guru hebat, apa harapan guru kepada murid-murid di masa yang akan datang? Ketika kita berdiri di depan kelas, suatu saat Bu Eli membayangkan, ya, bukan suatu saat, malah sering anak-anak yang kita ajar itu, kita ajar materi A misalnya, dan mereka suatu saat kita bayangkan sudah berhasil. Misalnya di kelas kesehatan, kita membayangkan mereka sudah menjadi dokter-dokter yang mengabdi kepada masyarakat di pelosok-pelosok. Lalu kalau kita mengajar di kelas teknik, ya seperti Bu Eli, Bu Eli membayangkan bahwa mereka ada yang menjadi ahli elektro, ada yang menjadi ahli mesin, ada yang menjadi ahli geologi, ya mempelajari geologi, ahli kebumian dan lain sebagainya. Ada yang menjadi ahli robotik ya, menciptakan robot menjadi orang-orang hebat sesuai dengan kapasitas, talent, passion, dan juga sesuai dengan apa yang mereka sudah miliki dan mereka kembangkan. Jadi melalui proses pembelajaran yang kita lalui bersama mereka di kelas, nah, ini kita harapkan semoga mengantar mereka menuju pada cita-citanya ya, melalui didikan kita, melalui stimulasi yang kita berikan di dalam pembelajaran tersebut. Nah, maksud pendidikan menurut KH Dewantara itu pendidikan menuntun segala kekuatan kodrat. Nah, ini digarisbawahi ya Bapak Ibu guru hebat. Menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia dan anggota masyarakat. Ini tadi sudah ya Bapak Ibu guru. Nah, lalu kita mengenal sebagai guru, kita perlu mengenal asas trikon ya, yaitu continue, konvergen, dan konsentris ya Bapak Ibu guru hebat. Di dalam pelatihan mandiri topik Merdeka Belajar itu sudah disampaikan di sana ya. Ini bisa kita terjemahkan lebih luas ya. Bagaimana guru itu harus konsisten di dalam perilakunya ya, di dalam proses melaksanakan proses pembelajaran yang berpusat pada peserta didik ya. Kemudian yang juga memperhatikan dan juga memiliki pemahaman terhadap karakter masing-masing peserta didik ya. Pembelajaran itu perlu dilaksanakan secara berkesinambungan ya dan berkelanjutan. Nah, Bapak Ibu guru hebat, Merdeka Belajar di abad 21 ya, yang apa yang bisa kita lakukan ya untuk kita bisa menuju kepada atmosfer Merdeka Belajar di abad 21 ya, yaitu salah satunya melalui pembelajaran proyek ya. Makanya pembelajaran proyek, baik proyek MAPEL misalnya melalui model pembelajaran problem based learning, project based learning ya. Nah, seperti itu maupun pembelajaran non MAPEL yaitu pembelajaran proyek profil pelajar Pancasila P5 ya. Ini pembelajaran yang melatih peserta didik ya, membekali peserta didik dengan kompetensi di luar knowledge saja ya, di luar knowledge tadi, tapi kita bekali dengan kompetensi literasi.
Peserta didik diajar untuk berliterasi, yaitu bahasanya, literasi matematika. Bahasa ini misalnya dengan literasi membaca, menggali informasi, di sana memunculkan dimensi berpikir kritis. Nah, seperti itu ya. Karena mereka mencari informasi dari berbagai sumber, meng-cross-check data ya, dan lain sebagainya, berpikir kritis, bernalar kritis, seperti itu ya. Nah, Bapak Ibu guru hebat, demikian juga ketika mereka diberi tugas untuk membaca tabel, mencari tabel, menulis data, merangkum data, memprediksi kecenderungan data pada grafik dan lain-lain, itu adalah literasi matematika atau kita boleh sebut numerasinya ya. Sementara itu ada juga yang disebut dengan literasi sains ya. Literasi sains bagaimana? Sains itu dibutuhkan di dalam kehidupan sehari-hari ya. Kemudian literasi finansial. Bagaimana mengelola keuangan, mereka berlatih untuk menabung dan lain sebagainya ya. Kemudian literasi digital. Ketika peserta didik kita beri tugas untuk misalnya mengupload tugasnya ke salah satu media, membuat media pembelajaran atau mengupload tugas ke salah satu aplikasi di media sosial, TikTok, Instagram, mungkin Facebook, YouTube ya, dan lain-lain. Nah, itu adalah membekali mereka dengan kompetensi literasi digital. Berikutnya kompetensi murid untuk belajar mandiri ya. Jadi pembelajaran proyek ini melatih kemandirian, growth mindset ya. Bagaimana peserta didik itu mandiri di dalam menciptakan idenya sendiri, mencari data, kemudian menyelesaikan problem solver ya. Menjadi problem solver, menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Nah, seperti itu. Berikutnya adalah kompetensi 4C. Nah, ini ya. Bapak Ibu guru hebat, 4C itu adalah critical thinking, bernalar kritis, kreatif, kreatif, punya sikap yang kreatif, berpikir kreatif, berkolaborasi, ya, bekerja kelompok. Makanya dianjurkan untuk bekerja kelompok ya, peserta didik itu ya. Kemudian berkomunikasi, menyampaikan idenya, ya menyampaikan pendapatnya di depan teman-temannya ya. Jadi critical thinking, creative collaboration, communication ini adalah bagian-bagian dari kompetensi 4C yang memunculkan dimensi profil pelajar Pancasila sebagai tujuan dari pembelajaran proyek ya, misalnya proyek B5 atau bahkan proyek mapel masing-masing ya. Nah, Bapak Ibu guru hebat, bagaimana implementasi dari pembelajaran proyek yang sudah Bu Eli lakukan di sekolah? Kebetulan waktu itu menjadi koordinator proyek B5 di fase F untuk tema gaya hidup berkelanjutan. Ini cuplikan fotonya ya. Untuk videonya sudah banyak ya di channel video Bu Eli. Bapak Ibu guru hebat bisa mengulik ya di playlist yang judulnya adalah ya pembelajaran proyek ya. Nah, di sana ada pembuatan biobriket. Nah, di sini kita lihat aktivitas siswa ya. Di sini sudah berkolaborasi Bapak Ibu guru hebat. Kemudian dia sudah berpikir kritis ya. Karena bagaimana cara mengeringkan limbah bahan organik ini, kemudian membakar, melakukan pengarangan, pengkarbonisasian supaya dihasilkan briket yang memenuhi kriteria yang hitam, tidak berasap ketika dibakar, nilai kalornya cukup, kemudian kompak, padat, ya seperti itu ya, nyala apinya biru dan lain-lain. Selain itu juga ada kompetensi digital ya, literasi digital. Kenapa? Karena mereka membuat label, kemudian mereka mendesain ya, packaging produknya seperti apa, ingredientnya apa dan lain sebagainya ya. Jadi kompetensi dari 4C ini sudah terpenuhi pada pembelajaran proyek. Bagaimana mereka berpikir kritis, kreatif, kolaborasi, dan berkomunikasi. Karena mereka akan mensosialisasikan, ya, mengedukasi masyarakat. Bahwa misalnya di sini ya, biobriket itu adalah salah satu dari energi alternatif ramah lingkungan berbasis kepada limbah-limbah organik yang tadinya dibuang. Ternyata
bisa dimanfaatkan menjadi salah satu ya ini ya green energy. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu guru hebat. Ini adalah salah satu implementasi yang sudah Bu Eli laksanakan di sekolah pada pembelajaran proyek P5 ya. Dan contoh lainnya tentu masih banyak ya Bapak Ibu guru hebat. Tentu punya pengalaman juga dengan aksi nyata bagaimana kita sebagai guru memfasilitasi merancang sebuah proses pembelajaran di kelas dengan konsep merdeka belajar di abad 21. Nah, kesimpulan dari yang sudah Bu Eli sampaikan tadi ya, secara garis besar pada topik Merdeka Belajar ya, apa sih yang harus kita pahami sebagai pendidik ya? Yaitu kita harus memahami setiap murid itu punya kodrat, kekuatan, dan potensi yang berbeda. Dan kita harus memahami itu ya, mana peserta didik yang kodratnya lebih kepada bla bla bla, kekuatannya di sini, gaya belajarnya seperti ini, kebutuhan belajarnya seperti itu ya. Kemudian termasuk karakter belajarnya, karakter kepribadiannya. Makanya kita mengenal dan bisa mengelompokkan di dalam kelas itu ada slow learner, ada fast learner. Slow learner itu harus lebih sabar di dalam membimbing mereka, memberikan tugas yang berulang-ulang untuk satu topik. Sementara fast learner itu bisa sekian topik dalam waktu singkat. Nah, begitu. Atau bahkan kita beri pengayaan ya. Nah, Bapak Ibu guru hebat, pendidikan itu hanyalah sebagai tuntunan. Jadi, tugas kita adalah menuntun mereka karena keputusan akan yang mengambil keputusan yang diambil itu adalah keputusan mereka sendiri. Saya akan menjadi apa, saya akan kuliah di mana, saya akan melakukan karya apa, membuat apa, itu adalah di tangan peserta didik sendiri. Yang penting kita sebagai guru adalah sudah menuntun, memberikan jalan, memberikan stimulasi dan nasihat. Nah, Bapak Ibu guru hebat yang ketiga adalah mendidik ya. Mendidik itu adalah menuntun murid untuk selamat dan bahagia. Mengapa kita mengajar mereka? Bukan mentransfer ilmu pengetahuan ya. Memang ilmu pengetahuan itu dibutuhkan agar kita bisa membekali mereka dengan knowledge-nya ya, konten materinya. Misalnya kalau belajar kimia ya, kimia organik, mereka harus kenal dulu apa itu gugus fungsi ya. Kemudian kita perkenalkan juga ya, sehingga mereka maksudnya bisa melihat, oh gugus fungsi alkohol itu ada di sekitar kita, gugus fungsi ether itu ada di sekitar kita, kontekstualisasinya apa, aldehid, keton, dan lain sebagainya. Asam benzoat sebagai kontekstualisasi dari gugus fungsi bensena, yaitu sebagai pengawet pada makanan. Jadi mengenal ada gugus-gugus fungsi yang di sekitar mereka itu dalam bentuk makanan, minuman, benda-benda ya. Dan itu adalah aspek knowledge-nya ya, pengetahuan kognitifnya. Tetapi kita juga perlu membekali mereka ya dengan aspek pada kompetensi atau skill literasinya ya, dan juga sikapnya ya, karakternya, budi pekertinya uh, perlu kita asah ya. Misalnya siswa yang datang terlambat diberi nasihat, kemudian misalnya disiplin ya, menggunakan atribut sekolah, selama di sekolah bagaimana dalam berpakaian dan lain-lain. Nah, seperti itu ya. Pendidik tidak dapat berkehendak atas kodrat atau kekuatan potensi murid. Jadi kita hanya mengarahkan ya. Mereka akan berkembang sesuai yang mereka miliki. Pendidik dapat memberikan daya upaya maksimal untuk mengembangkan akal budi pekerti. Akal budi pekerti murid berarti ini adalah lewat proses pembelajaran yang mengasah karakter, keyakinan kelas, kemudian kegiatan-kegiatan kepramukaan ya. Nah, itu mengembangkan, salah satunya mengembangkan akal budi pekerti murid. Pendidik membantu mengantarkan murid untuk merdeka atas dirinya sendiri, untuk kehidupannya dan menjaga bangsa dan alamnya. Nah, Bapak Ibu guru ini Bapak guru hebat di nomor 6 ini jangkauannya jauh ke depan. Kita sebagai guru yang visioner, yang bisa memandang jauh. Bukan ketika kita berdiri di depan kelas, maka kita mengharapkan murid-murid itu bisa merdeka atas dirinya. Tadi ya, merdeka artinya adalah
tidak bergantung kepada orang lain dalam hal ini mandiri ya, dan bisa menentukan masa depannya sendiri ya, bahkan bisa bermanfaat bagi orang lain di sekitarnya, itu namanya kemandirian ya, bermanfaat bagi masyarakat ya, bagi bangsa dan negaranya ya. Nah, sampai bertanggung jawab kepada alamnya ya. Salah satu contohnya adalah melalui pembelajaran proyek gaya hidup berkelanjutan, yaitu pembuatan green energy biobriquette ini dari limbah-limbah organik. Ini juga melatih peserta didik untuk bertanggung jawab kepada alamnya. Bagaimana alam ini perlu dijauhkan dari segala limbah-limbah yang bisa mengotori alam ini ya, tetap padahal limbah-limbah itu sebenarnya melihat peluang dari limbah-limbah itu bisa dimanfaatkan untuk sesuatu yang sangat bermanfaat tentunya, karena ini terkait dengan energi ya, energi hijau. Nah, Bapak Ibu guru hebat ini adalah salah satunya mengantarkan peserta didik untuk bisa berpikir jauh ke depan, menjaga bangsa, dan punya tanggung jawab moral menjaga kelestarian alamnya. Nah, itu adalah kesimpulan dari yang kita pahami sebagai pendidik. Kita perlu memahami hal-hal ini ya pada topik Merdeka Belajar di pelatihan mandiri PMM. Nah, Bapak Ibu guru hebat, izinkan ya kita mau berefleksi bersama melalui pertanyaan ini ya. Dari paparan yang disampaikan sebelumnya, saya pikir, nah tadinya seperti ini, ternyata begini ya. Misalnya Bu Eli tadinya, kalau Bu Eli menjawab begini, tadinya saya berpikir bahwa mengajar itu hanya mengajar saja. Setelah mengajar pulang selesai. Ternyata mengajar adalah melakukan proses pembelajaran, memperhatikan kodrat peserta didik, karakteristik peserta didik ya, sehingga kita mengharapkan mereka jauh ke depan akan menjadi manusia yang berbudaya, berkarakter, berbudi pekerti luhur, memiliki rasa cinta kepada bangsa, negara dan alamnya ya. Jadi pemikiran itu lebih jauh ke depan ya. Tadinya berpikir bahwa hanya mengajar knowledge aja, ilmu pengetahuan saja, ternyata jauh lebih dari itu. Mereka perlu kita latih berpikir kritisnya, menjadi membentuk masyarakat generasi yang berbudaya, tidak termakan hoaks ya, tetapi semuanya adalah misalnya perlu berpikir kritis berdasarkan data, fakta dan lain-lain ya. Yang kedua, izinkan masih berefleksi kita bersama ya, Bapak Ibu guru hebat, langkah kecil yang akan saya lakukan setelah ini, setelah mempelajari topik merdeka belajar ini ya, maka langkah kecil saja dulu yang kita lakukan itu apa ya. Nah ya, misalnya ya, misalnya nomor 2 ini kalau Bu Eli ya, selama ini yang dari selama ini, oh selama ini hanya mengajar saja ya, mengajar ilmu pengetahuan saja. Namun setelah ini, setelah kita mengerti bahwa kita punya tanggung jawab sebagai pendidik ya, yang harus dipahami adalah ya, itu tadi mempunyai kodrat. Murid punya kodrat kekuatan potensi yang berbeda sehingga kita bisa mendiferensiasi mereka di dalam belajarnya masing-masing ya. Kemudian kita perlu bertanggung jawab menuntun murid untuk selamat di selamat di dalam kehidupannya di kemudian hari ya. Selamat juga menurut keyakinannya ya, dan juga bahagia. Jadi lebih luas daripada aspek mengajar saja ya. Nah, seperti itu sehingga kita juga bertanggung jawab terhadap bagaimana kita mengembangkan akal budi pekerti peserta didik, yaitu melatih karakter mereka ya. Sehingga dari sini langkah kecilnya kita mulai memperhatikan karakter mereka, kemudian menuntun misalnya kalau selama ini peserta didik belum sopan, tapi kita ajari sopan, senyum, salam, sapa ya, mengucapkan selamat pagi, selamat siang, selamat apa kepada gurunya ya, ketika jam masuk pelajaran awal atau jam akhir dan lain sebagainya, mengucapkan terima kasih, mengucapkan maaf, bukan hal-hal kecil saja ya. Kemudian yang sering terlambat mengumpulkan tugas, kita juga ingatkan ya bahwa tugas kecil itu dilaksanakan dengan tanggung jawab. Jadi melatih tanggung jawabnya ya, karena nanti di kemudian hari mereka akan menghadapi tugas-tugas besar yang harus juga diselesaikan. Ya,
Seperti itu, Bapak Ibu guru hebat. Pertanyaan refleksi ini sudah Bu Eli tulis ya di sini ya. Bapak Ibu guru hebat, izin kalau ini kita klik ya, nanti Bu Eli taruh di deskripsi ya. Mohon bantuan untuk mengeklik link ini lalu menjawab pertanyaannya. Jadi dua ini bisa kita klik ya pada file di bagian bawah. Ini Bapak Ibu guru hebat, kalau kita klik, ya ini akan muncul Padlet ya, papan pesan ya, papan pesan seperti itu. Nah ya Bapak Ibu guru hebat bisa melihat di sini, kemudian di sini ditulis aja ya. Ada komen di sana, kemudian kita tulis saja. Nah, kemudian kalau yang ini juga bisa Bapak Ibu guru kita klik ini, misalnya ini kita klik seperti itu. Nah, akan muncul ya papan pesan Padlet seperti ini. Mohon bantuan Bapak Ibu guru hebat bisa menulis pesan, maksudnya menulis jawaban yang ada di sini setelah mendengarkan paparan dari topik Merdeka Belajar yang sudah Bu Eli sampaikan. Demikian Bapak Ibu guru hebat. Terima kasih sudah menonton video ini. Salam dan bahagia. Tuhan memberkati. Amin.